Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia selalu ya. Dan siang hari ini sebetulnya saya hanya akan menambahkan semacam ulasan sedikit dari keluar yang sudah kita ikuti kemarin. Terima kasih untuk seluruh pertanyaannya yang sudah masuk dan semoga ini bisa menambahkan dan memperjelas apa yang kita diskusikan kemarin. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Highway Young Mom dan juga Cari Sayur yang sudah berkenan mengundang saya untuk saling berbagi, saling berdiskusi dan saling belajar bersama. Dan perkenalkanlah saya Tati Imadatus MPSI Psikolog. Saya adalah psikolog klinis, salah satu psikolog klinis, dan hari ini yang kita bahas adalah mindful eating. Jadi menjaga kesehatan mental dari meja makan. Nah, kalau teman-teman semuanya berpikir ya, moms, dad semuanya berpikir apakah makan itu hanya sekedar kegiatan yang ya hanya memasukkan sebuah makanan ke dalam mulut, hanya mengunyah dan kemudian kita menunggu nutrisi yang masuk. Ternyata dari suasana makan dan dari apa yang kita makan itu banyak hal secara psikologis nih yang bisa kita dapatkan gitu ya. Misalkan kayak suasana makannya, misalkan juga kondisi psikologis kita pada saat makan, atau mungkin jenis makanan tertentu yang kita masukkan dalam tubuh itu ternyata berpengaruh loh terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Nah, selanjutnya kita mulai nih belajar tentang sebenarnya mindful itu apa sih? Kalau dari sisi ini ya, dari sisi pengertiannya, bahwa mindful itu kita artikan dengan sadar. Nah, mindful eating adalah sebuah praktek yang diadopsi dari aliran Buddha. Mindfulness eating berasal dari kata mindfulness yang berarti meditasi untuk melatih fokus dan emosi. Nah, kalau kita mendengar kata-katanya, wah berarti ini ada kegiatan melatih emosi ya. Betul sekali. Jadi setiap kali apa yang kita lakukan dalam keseharian, sebaiknya itu memang dilakukan dengan mindful atau dilakukan dengan kesadaran penuh. Apapun kegiatan kita. Salah satunya adalah kegiatan makan kita. Jadi makan dengan penuh perhatian. Mindful eating berarti makan dengan penuh perhatian. Menurut Joseph B. Nelson, seorang psikolog kesehatan, mindful eating adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kesadaran indera dan pengalaman seseorang terhadap makanan. Jadi kalau misalkan kita berpikir atau kita merasakan sesuatu dengan terburu-buru, dengan kayak di dalam pikiran kita itu kita harus segera mengerjakan pekerjaan yang lain, maka proses makan kita menjadi tidak bisa mindful dan tentunya efeknya juga nggak begitu bagus ya di tubuh. Mungkin pada saat-saat tertentu kita memang harus dikejar waktu untuk menyelesaikan dua pekerjaan sekaligus, yaitu makan dan mungkin harus mengerjakan sebuah proyek atau apapun itu. Namun kalau kita masih punya waktu sedikit saja, kita perlu mencoba ya untuk mempraktekkan mindful eating ini. Nah, mindful eating ini sendiri merupakan teknik yang dilakukan untuk meningkatkan kebiasaan pola makan yang baik. Ya, jadi mungkin kita kemarin-kemarin sempat nih memiliki pola makan yang tidak teratur atau juga pola makan yang nutrisi yang kita masukkan itu bukan sesuatu yang sehat gitu. Jadi konsep di mana seseorang menjaga kesadaran penuh saat mengonsumsi makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, proses mudahnya begini. Pada saat kita riweh atau pada saat kita ribut dengan kondisi psikologis kita sendiri, misalkan kita makan tidak dengan tenang atau kita diburu-buru oleh sesuatu, rasanya otak kita memang akan berasa kayak ikut buru-buru gitu ya, ikut stres, kemudian juga frustasi mungkin juga muncul. Nah, tentunya keadaan ini tidak membuat kita semakin lebih nyaman atau semakin lebih tenang. Dan mindful eating ini sebetulnya ketika kita melatih diri kita untuk mencoba belajar itu, sebenarnya kita sedang meningkatkan kesehatan mental kita loh. Karena kebiasaan ini akan lebih memperhatikan, kita punya rasa aware terhadap diri kita. Sebenarnya yang saya makan ini apa sih? Apakah sehat atau tidak? Kemudian seberapa banyak yang saya makan? Kemudian proses ngunyah saya itu udah cukup baik apa enggak? Kemudian juga suasana psikologis atau emosi dan perasaan kita yang menyertai saat mengkonsumsi makanan. Misal kita lagi makan sama suami tapi hawanya kita lagi bertengkar nih sama suami gitu ya. Secara otomatis makan yang kita makan tuh rasanya jadi mungkin hambar, mungkin gak enak, mungkin juga
kita nggak bisa menikmati meskipun ini makanan mahal. Tapi sebaliknya nih, di keluarga Indonesia itu ada istilah mangan nggak mangan ngumpul gitu ya. Jadi istilahnya adalah, suasana kebersamaan saat kita makan dan itu dengan orang-orang terkasih kita. Meskipun, itu hanya nasi dan garam, tapi kalau di sebelah kita ini adalah orang terkasih, orang yang kita cintai, itu rasanya jadi berbeda dengan misalkan kita makan makanan yang, harganya mahal, tapi di situ, kita sedang akan memutuskan kita bercerai atau enggak. Tentunya rasanya akan berbeda. Jadi mindful eating ini lebih pada bagaimana kita memahami apa yang kita makan, bagaimana proses kita makannya, dan refleksi atau, suasana psikologis yang menyertai pada saat kita makan. Itu perlu dilatih ya. Nah, kemudian ini adalah manfaat mindful bagi tubuh. Yang pertama adalah dengan keadaan tenang pada saat kita makan, dengan keadaan kita tidak diburu-buru untuk saat kita melakukan makan, maka sebetulnya kita bisa menikmati tekstur atau rasa. Jadi apakah makanan ini cukup lezat, apakah ini rasa yang kita sukai, atau apakah ini rasa yang sebetulnya saya tidak begitu suka. Nah, sebenarnya kita akan lebih apa ya, lebih bisa mencerna. Oh, ini adalah sebentuk rasa dan kemudian itu nanti akan terbawa pada emosi juga. Jadi sesuatu yang manis atau terlalu asin atau memang kita lagi pengen pedes atau yang lainnya itu juga akan membawa suasana psikologis juga. Nah, biasanya nih moms semuanya kalau misalkan lagi jengkel gitu ya, rasanya pengen teriak tapi karena nggak mungkin teriak, jadi aku mau makan pedes-pedes aja. Nanti kalau aku pedes, aku bisa apa namanya, mungkin makan memang sambil emosi gitu ya, karena memang suasana hati kita sedang tidak nyaman. Tapi ketika kita kemudian menyeruput, kuah yang apa namanya, kuah dari bakso misalkan ya, yang hangat-hangat, kemudian juga, memang kita sengaja kasih sambal, jadi di saat itu tuh rasanya kayak kita itu mewakili untuk kita nggak teriak gitu ya, tapi kita bisa makan sesuatu yang mungkin sensasinya jadi lebih pedas. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian, kebiasaan mindful eating membuat bijak memilih makanan. Jadi karena kita selalu berpikir bahwa apakah makanan ini sehat atau tidak, dan kalaupun ini bukan makanan sehat, junk food misalkan, karena kita memang kepingin ya, apa ya, misalkan seminggu sekali atau berapa hari sekali kita pengen merasakan makan makanan yang masuk dalam kategori junk food. Nah, sebenarnya kita perlu refleksi juga, apakah ini seberapa penting saya makan ini, dalam batasan seberapa saya boleh makan seperti ini. Nah, rasa atau pemikiran seperti itu tentunya akan menjaga kondisi psikologis kita dan lebih-lebih lagi adalah kesehatan pencernaan kita. Kemudian juga menikmati makanan dengan tenang membuat menurunkan gangguan cemas dan menghindarkan dari gangguan makan loh, semuanya. Jadi kalau kita terbiasa untuk melatih meskipun bisa jadi belum bisa setiap hari, tapi ada momen satu hari sekali aja kita makan dengan tenang, dengan nyaman, dengan kita nikmati, maka kondisi tubuh kita akan jauh lebih enak dan lebih nyaman. Pencernaan juga tidak terganggu karena kita kunyah dengan lembut, lambung tidak begitu capek begitu ya, meremas makanan, kemudian juga usus juga bisa mencerna dengan baik. Secara otomatis kondisi kita lebih tenang dan ini akan mengurangi gejala-gejala psikologis yang biasanya muncul dari seseorang yang situasi stressful. Kemudian juga menikmati makanan dan mengunyah dengan tepat, mohon maaf nih salah ketik, membuat merasa lebih kenyang. Tentunya ya, semuanya coba deh kunyah 27 kali begitu ya. Kalau misalkan kita sanggup melakukan itu, mungkin di waktu tertentu karena kita mengunyah dengan cukup lembut, dengan cukup tepat juga, maka rasa kenyang kita akan datang lebih cepat. Dan itu membuat konsentrasi kita untuk makan akan fokus dan lebih cepat selesai dan mengurangi asupan yang masuk juga. Kemudian jangan lupa nih refleksi ya, memperhatikan alur makanan sejak awal. Sesekali kita perlu berpikir dari mana datangnya tomat gitu kan, seperti yang ada di gambar nih, daripada dari mana datangnya buah ketimun atau sayur ketimun. Ketimun ini buah atau sayur ya? Nah, kemudian juga dari mana datangnya buah kiwi, gimana cara nanemnya, kemudian juga buah stroberi kenapa bisa merah. Dan pengetahuan-pengetahuan itu ternyata menambah fungsi kognitif kita jauh bisa lebih lebih bersyukur atau kita menjadi bisa refleksi.
kita beli stroberi harganya cuma 15.000 misalkan. Dan prosesnya dari menanam, kemudian panen, kemudian memilah mana stroberi yang busuk dan mana yang tidak busuk, kemudian petani menjual, kemudian menjual itu juga dalam jumlah grosir gitu ya. Kemudian petani yang penjual yang kecil-kecil membeli, kemudian dijual kembali dibungkus rapi dalam mika misalkan, kemudian juga ditaruh di supermarket. Jadi merefleksi seperti ini itu kita akan menghargai yang disebut dengan karya Tuhan atau pemberian dari Tuhan dari satu buah aja. Apalagi kalau kita punya waktu dari berbagai macam makanan gitu ya. Nah, selanjutnya cara praktis belajar mindful eating adalah berdoa sebelum makan supaya apa yang kita makan ini betul-betul bermanfaat untuk tubuh kita, dan kita usahakan mengambil lebih sedikit dari yang kita inginkan. Misalkan kita lapar banget nih, kita usahakan ambil secukupnya dan porsinya dikurangi sedikit supaya kita tidak terbiasa, tidak melawan hawa nafsu kita untuk makan. Dan ini sebetulnya melatih kesabaran, melatih juga kita bisa proporsional, kita bisa cukup tetap seimbang mengambil sesuatu, atau tetap seimbang juga makan sesuatu, dan kemudian kunyah dengan tepat 27 kali, kemudian juga tidak menunda jadwal makan meskipun katakanlah kita sedang diet, tetap ya 3 kali sehari itu kita perlu kasih asupan. Kalau ada beberapa sih makan kalau lapar gitu ya. Sebetulnya lapar itu merupakan salah satu tanda atau sign dari metabolisme tubuh kita. Kalau kita rutin makannya, maka tanda lapar itu juga akan datang secara rutin, dan ketika kita makan tidak berlebihan, maka tubuh juga akan sehat dan akan memberikan sinyal lapar itu di waktu yang tepat juga. Sehingga ini regulasi diri kita juga akan, pengaturan waktu itu juga akan lebih baik daripada kita makan tidak tepat waktu, kemudian karena kita lapar banget jadinya makannya banyak banget. Nah, ini semakin membuat kita tidak bisa mindful ya pada saat kita makan. Kemudian juga menghabiskan makanan yang kita ambil. Makanya ambilnya jangan banyak-banyak supaya nanti kita memang bisa selesai, daripada kita melihat banyak makanan yang dibuang, perasaan juga merasa berdosa juga gitu sudah ngambil banyak. Karena di sisi lain dari kanan kiri kita bisa jadi banyak orang-orang yang pengen makan tapi dia nggak punya uang untuk beli makan. Jadi kalau pikiran-pikiran seperti ini muncul, kita akan lebih bijak memperlakukan apa yang akan kita makan, dan kemudian juga berdoa setelah makan. Diberi nikmat Tuhan bisa mengunyah, lidah kita bisa merasakan, panca indera kita bisa merasakan asin, manis, pahit, dan sebagainya. Jadi ketika kita makan sesuatu tuh betul-betul kita bisa menikmati, tentunya kita bersyukur, dan jangan lupa ya untuk berdoa sesudah makan. Nah, selanjutnya ternyata karena kita judulnya ada meja makannya nih, ternyata meja makan ini memberikan kalau kita memanfaatkan betul meja makan di rumah kita, tidak selalu meja makan ya, tetapi proses makan bersama keluarga, mungkin memang betul-betul di atas meja, atau mungkin itu hanya lesehan, tapi ternyata kegiatan itu bisa menjadikan dua hal gitu ya, bisa meningkatkan kebahagiaan kita, atau bisa jadi apa yang terjadi di meja makan itu bisa menjadi sesuatu yang menghancurkan keharmonisan. Nah, kita bisa merefleksi ya. Jadi meja makan itu bisa menjadi menimbulkan rasa bersahabat. Ketika kita makan bersama sahabat, ketika kita makan bersama orang-orang yang membantu kita ikut ini. Misalkan kita lagi punya masalah nih dan kemudian kita selesaikan, kita ngafe gitu, atau misalkan kita makan dengan seseorang yang membantu kita menyelesaikan masalah, dan kemudian rasa bersahabat itu menjadi muncul. Itu juga yang bisa terjadi antara orang tua dan anak. Jadi anak ini merasa orang tuanya adalah sebagai seorang sahabat, bukan sebagai orang tua yang selalu menasehati, tapi memang aku butuh orang tuaku nih karena aku butuh sahabat juga. Nah, kemudian juga meja makan ini bisa kita refleksi sebagai tempat kita jujur. Sometimes gitu ya, kita makan dan suasana psikologis yang menyertai itu membuat kita jujur loh. Boleh dengan pasangan kita, bahkan boleh juga dengan sahabat kita atau orang-orang yang kita percaya. Namun sebaliknya gitu ya, meja makan juga bisa menghancurkan keharmonisan ketika proses makan itu misalkan dengan seseorang yang
Ini nih, yang lagi viral gitu ya, misalkan, lagi makan kemudian ketemu cewek nih, cowok ketemu cewek dan kemudian memanfaatkan meja makan itu untuk saling bertemu padahal sudah punya pasangan masing-masing, dan ini salah satu efek dari meja makan, refleksi meja makan yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena ternyata, ketidakjujuran terjadi di situ, kemudian juga kebohongan juga terjadi di situ. Nah, sehingga meja makan ini fungsinya jadi bisa bermacam-macam. Dan meja makan juga bisa menciptakan cinta gitu ya, dari pasangan suami istri, dari seorang orang tua ke anak, dari antar saudara, dan dari meja makan juga sometimes kita bisa sangat mendapatkan self concept yang baru, kita bisa mendapatkan insight, kita bisa mendapatkan pemahaman apa yang terjadi pada saya, apa yang perlu saya perbaiki dari diri saya, apa yang perlu saya berikan manfaat untuk diri saya dan orang lain. Tiba-tiba jati diri kita jadi terusik dan kita membentuk jati diri yang baru. Nah, jadi sebetulnya meja makan ini bisa kita artikan dengan bermacam-macam ya. 1 sampai 5 ini bisa dalam konteks yang positif, yaitu bisa menciptakan kebahagiaan, atau justru juga bisa dalam konteks yang negatif. Misalkan kita bertemu dengan seseorang yang salah, pergaulan yang salah, kita memang sering melakukan aktivitas di atas meja makan, namun banyak masukan-masukan yang justru ini membuat kita semakin insecure misalkan. Nah, sehingga kalau ada meja makan di rumah, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk keluarga kita gitu ya. Dan ternyata gerakan kembali ke meja makan ini pernah loh di tahun 2019 oleh BKKBN itu dicanangkan. Jadi upaya bersama untuk meningkatkan kembali keluarga-keluarga Indonesia untuk berkomunikasi bersama dengan anggota keluarga. Jadi, mengandung makna menggunakan kesempatan ya atau momentum makan ini untuk berkumpul dan berkomunikasi. Tentunya komunikasi ini dijalankan setelah kita makan selesai, karena pada saat makan baiknya kita memang tidak berbicara, karena nanti ada oksigen masuk dan kemudian kita bisa tersedak dan sebagainya. Namun momentum ini memang diciptakan supaya ya karena bisa jadi kita itu sudah sibuk dengan urusan kita masing-masing dan momen makan ini adalah momen kita berkumpul. Baiknya adalah minimal sekali ya, ada 1 hari deh kita tuh bisa makan bersama keluarga. Kalaupun, tidak bisa gitu ya, paling enggak seminggu, 2 hari sekali atau semampu kita lakukan, tapi ada momen kita kumpul keluarga itu, kita makan dan kemudian kita berbicara dari hati ke hati. Nah, jadi momentum ini, memang kita harus ciptakan gitu ya. Kalau kita nggak ciptakan, nanti, kita sudah capek dengan urusan masing-masing, datang ke rumah kemudian hanya masuk, tidur, kemudian besok sudah ada kegiatan lagi. Nah, keluarga kita pasti akan berasa kayak, ini rumah aja gitu kan, rumah yang tidak harmonis gitu ya. Kita ada di rumah tapi hati kita nggak saling menyatu. Nah, jadi hal-hal yang bisa kita ambil gitu ya dari filosofi meja makan juga bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial yang mempertahankan fisiologis tubuhnya dengan makan dan psikologisnya dengan interaksi sosial. Jadi kalau misalkan kita sama-sama memahami bahwa dalam keluarga kita pasti ada interaksi dan proses makannya kita bisa dengan mindful eating begitu, maka di situ akan kita punya dua, kita punya insight dan kita punya sense dari sebuah makanan yang kemudian berakhir tentang kehidupan. Bagaimana melawan kalau melawan rasa pengen mengambil makanan tertentu di mana yang lain misalkan gini, kita cuma mampunya masak tempe itu jadi 8 biji gitu ya, padahal anggota keluarga kita ada 5. Maka bagaimana nih pengaturan tempe 8 biji ini bisa bisa dimakan semua dengan rata? Siapa yang legowo untuk saling memberi, kita bisa melatih anak-anak kita. Siapa yang legowo juga untuk tempenya diberikan. Jadi dari meja makan ini kita banyak hal yang bisa kita lakukan dan akhirnya nanti pemahaman atau insight itu muncul. Dan kemudian juga sense dari makanan itu dan kemudian sense dari suasana psikologis yang kita bangun itu bisa mempelajari tentang kehidupan kita dan juga anak-anak kita. Jadi karena keluarga ini adalah inti dari kehidupan manusia ya. Dari keluarga anak itu bisa dapat pendidikan, sehingga tumbuh kembangnya jadi lebih baik dan juga mereka punya kemampuan mental yang bisa dipakai untuk berkembang sampai nanti mereka dewasa dan kemudian melampaui tahapan-tahapan berikutnya. Jadi gerakan BKKBN untuk mempererat ikatan keluarga dari meja makan ini ditambah dengan proses makan kita yang mindful, nah ini pasti akan lebih bisa
kuatkan ya keharmonisan keluarga. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini adalah beberapa fakta yang ditulis, diteliti oleh beberapa tokoh-tokoh psikolog. Jadi salah satu tokohnya nih Linda Santeno gitu ya, mengatakan bahwa filosofi meja makan menjadi solusi dan upaya menghindari waktu yang terbuang sia-sia karena orang tua dan anak selalu sibuk masing-masing dengan gawai atau dengan gadgetnya. Sebetulnya kalau kita sama-sama mau memulai gitu ya, bahwa makan bersama itu tidak susah. Asalkan kita sama-sama memahami bahwa itu sesuatu yang penting, interaksi itu harus ada di dalam rumah, dan kemudian mindful eating juga kita belajar bersama-sama, kunyah dengan baik, kemudian dengan proses menyediakan makanan itu juga anak-anak harus tahu, sehingga mereka bisa memaknai hidup yang bermula dari kegiatan makan di atas meja makan juga. Nah, Linda juga menyampaikan bahwa sekali waktu memang harus ada masak sendiri di rumah. Di lain waktu kita mau pesen Grab, mau pesen GoFood atau mau pesen dari online gitu ya, food online gitu, ataupun kita juga mau makan di luar itu juga boleh dan juga penting karena ada kalanya makanan yang di rumah karena kita kemampuan masak kita itu aja sehingga ya boleh deh kita makan di luar, tetap suasana psikologisnya harus dibangun bersama dengan keluarga. Nah, selanjutnya dari psikolog favorit saya nih Roslina Ferrelli gitu ya, psikolog klinis. Nah, kenapa sih keluarga masa kini itu sangat mudah pecah belah, cerai, narkoba dan sebagainya? Ternyata memang salah satu kuncinya adalah memang kurang komunikasi. Jadi bagaimana menciptakan komunikasi itu memang penting banget dan tidak bisa ditawar lagi. Bincang-bincang antara anggota keluarga itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting sekali begitu. Ya karena kalau misalkan kita sudah berbincang-bincang ada situasi rasa psikologis yang dipahami oleh anggota satu keluarga dengan yang lainnya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan dengan banyak situasi, cobalah ya makan ini menjadi kegiatan bersama, kegiatan yang kita tunggu-tunggu karena setelah makan kita bisa bercengkrama. Nah, kemudian kita lanjutkan ada beberapa penelitian dalam jurnal juga ya, dalam jurnal Family Relation, keluarga yang melakukan kegiatan bersama nih akan memiliki ikatan emosional kuat dan bisa beradaptasi baik yang akhirnya bisa membangun ketahanan keluarga. Jadi melakukan hobi bersama itu menciptakan keluarga yang harmonis. Salah satunya adalah makan. Dan menurut Ibrahim dan Triananda, ternyata kita memang harus punya strategi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Harus dibuat bagaimana caranya ada acara kumpul dengan keluarga. Karena ini ternyata bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Boleh 15-30 menit sehari, boleh juga 20 menit juga. Nah, kemudian studi yang lain juga mengatakan nih, anak-anak dan remaja yang menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua ternyata tuh cenderung tidak berhubungan dengan kebiasaan negatif loh, Mams. Jadi remaja yang makan malam dengan keluarga sebanyak 5 kali atau lebih dalam sepekan, jadi 1 minggu ada 7 hari, kalau misalkan kita bisa makan bareng dengan keluarga itu 5 kali aja, ternyata itu bisa menghindarkan kecenderungan penyalahgunaan nafsa dibandingkan dengan remaja yang kurang dari 2 kali sepekan. Jadi ada penelitian tuh di remaja yang 5 kali makan bareng ternyata tidak lebih terpapar gitu ya. Kok tidak lebih terpapar? Ternyata lebih tidak terpapar. Salah nih penggunaan katanya ya. Daripada yang 2 kali dalam sepekan. Secara otomatis kita sama-sama niat nih supaya kita punya waktu ya makan dengan keluarga bersama-sama. Kemudian juga Ibrahim dalam Triananda, studi yang dilakukan tahun 2015 menunjukkan makan bersama keluarga itu memang sudah mulai terkikis. Jadi ayo moms dad semuanya dan siapa aja yang menonton, terima kasih. Yuk kita mulai punya ide untuk makan bersama keluarga dan makan dengan mindful atau mindful eating. Nah, sekali lagi ini adalah refleksi kita bersama gitu ya, bahwa keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan rasa aman merupakan wahana yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk perkembangan psikologisnya. Sebaliknya, penelitian juga menunjukkan anak yang tumbuh dari keluarga yang kacau, rapuh, tidak terdapat rasa aman, anak cenderung tidak memiliki rasa empati, toleransi, dan juga bersifat agresif. Dan kabar baiknya adalah kebahagiaan itu bisa diciptakan dari meja makan, bisa diciptakan dengan proses mindful eating, dan juga kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan.
Karena kebahagiaan kita yang pilih, yuk dari sekarang kita cari strategi apa yang bisa membuat kita bahagia bersama dengan keluarga tercinta kita. So, jangan lupa love your mind, body and soul, dan semoga PPT ini memberikan atau video ini memberikan insight buat mom semuanya. Dan terima kasih sekali lagi proses diskusi kita kemarin yang seru ya. Jadi saya juga mendapatkan proses pembelajaran juga situasi-situasi yang terjadi dalam keluarga, dan pada intinya adalah kita memang tidak bisa melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, maka kita bisa manfaatkan waktu semaksimal mungkin dan sebaik mungkin pada kesempatan-kesempatan yang kita punya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Cari Sayur, Hype Way yang Mom, dan semuanya yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga atas like dan subscribe-nya, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.